orang kan selalu bilang ya, Jakarta tuh hanya buat untuk orang-orang yang kuat ya, tapi Ya. sebenarnya itu benar ya ternyata, karena ternyata kerja sangat sulit dan sangat berat. Jadi kayak dibilang berat sih ternyata ya, apalagi kayak sebagai anak kuliah kan berarti dulu fokusnya hanya belajar ya. Iya benar. Tapi ternyata ketika lulus, ya sekarang fokusnya selain harus mungkin at least di pengalaman aku bukan harus belajar doang, tapi aku juga harus improve, terus harus bisa membuat senang bos, Iya. membuat senang klien. Jadi sebenarnya kayak responsibility-nya banyak sih. Jadi mungkin itu yang mungkin di generasi atau di fresh graduate yang mungkin capek kali ya, atau kayak Ya, shock gitu benar. ketika menemukan responsibility yang begitu banyak gitu sih. Halo friend, kembali lagi ke channel Talk P2P, tempat kamu bisa mengeluarkan segala unek-unek kamu melalui sesi buang sampah. Nah, hari ini kita ada di sekitar GBK, kita ketemu sama salah satu narasumber yang mau berbagi kisahnya dengan kita. Gak usah lama-lama, kita langsung kenalan aja dengan kakak siapa. Halo teman-teman, aku Anissa. Oke, Kak Anissa, bukan Anissa Rahma Ceribel ya? Bukan. Bukan, oke. Kak Anissa asli orang Jakarta? Kebetulan aku Bekasi ya, dari Oke, planet lain ya kalau kata orang-orang. masih Jabodetabek juga, Mah, itu. Betul. Berarti pulang pergi Bekasi, Jakarta? Yes, pulang pergi Bekasi Jakarta. Tapi aku penasaran, kamu lahir besarnya emang di Bekasi? Ya, aku lahir dari Bekasi dan berarti selama hidup aku di Bekasi ya sejauh Sampai ini. saat ini? Ya, betul. Tapi looknya dia ada Manado-Manado tuh, Surabaya-Surabaya. Memang pure Betawi berarti atau gimana? Enggak sih, kalau ayah tuh dari Jawa, Oke. tapi kalau ibu tuh dari Palembang sama Makassar. Oh, Palembang Ya, sama Makassar. yes. Tapi pernah nggak ke daerah-daerah itu? Enggak sih, jadi dari lahir memang di Bekasi. Berarti keluarga besar semuanya udah di Bekasi sekarang? Iya, keluarga besar di Bekasi. Cuman mungkin keluarga inti ya yang di Bekasi, tapi mostly keluarga tuh kebanyakan ada di daerah-daerah lain. Tapi ya di Jabodetabek lah. Masih di Ya, Jabodetabek. betul. Oke. Kamu anak keberapa? Aku anak ketiga. Anissa anak Terakhir. ketiga. Oh, anak paling kecil nih ya. Iya, bontot. Oke. Nah, aku selalu bertanya sama anak-anak paling kecil nih. Iya. Gimana sih rasanya jadi anak paling kecil ketika banyak orang mengatakan ya anak paling kecil itu mungkin manja atau kayak apa-apa itu mesti dibantu. Kamu bagaimana menghadapi stigma-stigma itu? Sebenarnya menurut aku ya, stigma bontot tuh pasti selalu kayak, apalagi cewek ya, Ya. pasti bontot, dimanja. Ya. Tapi so far yang aku alamin sejauh ini, menjadi anak perempuan terakhir itu menurut aku berat. Karena mungkin pasti banyak banget yang ngerasain kalau jadi anak bontot itu bahkan ngerasa sendirian. Karena pasti perjuangan itu sendirian. Karena apalagi jadi harapan keluarga terakhir, terus jadi kayak anak bontot tuh harus kayak gini. Karena mungkin dari anak-anak sebelumnya belum tercapai, jadi mimpinya dititipin sama anak-anak bontot. Jadi sebenarnya banyak sih struggle-nya. Jadi kalau bisa dibilang manja, ya mungkin ada yang manja, tapi so far menurut aku teman-teman aku yang anak bontot pun juga ngerasain hal yang sama sih. Ini sudut pandang lain dari anak paling kecil ya. Kenapa sudut pandang lain? Karena aku baru dengar dari dia kalau ternyata anak kecil itu anak paling kecil itu punya juga kayak tanggung jawab ketika kakak-kakaknya udah nggak berhasil. Betul. Sebenarnya nggak berhasil, tapi mungkin menempuh jalan yang memang tidak diharapkan oleh keluarganya. Oke. Malah itu malah jadi motivasi buat kamu sebenarnya ya. Bisa dibilang kalau sisi positif motivasi, tapi bisa dibilang juga sebagai tekanan ya, atau pressure. Tapi motivasi ya, mungkin kita bilang sisi positifnya ya. Motivasi lah ya. Oke. Tapi orang tua masih aktif bekerja saat. Kebetulan kalau ibu rumah tangga, tapi kalau ayah alhamdulillah pensiun tahun depan. Masih aktif BUMN bekerja. atau Enggak, di swasta. swasta? Berarti orang tua udah 60-an dong. Enggak sih, masih ayah tuh kelahiran 70 ya. Berarti sekarang berapa ya? Ini anak durhaka juga ya. Ya, segituan lah kayaknya ya. Iya. Disuruhnya aku ngitung, Mbak. 70 ya, pokoknya hitung ya teman-teman, hitung aja ya, tolong bantu kalian hitung hitung ya, ya. kelahiran 70 ya, tahun ini umurnya berapa iya. ya. Oke. Nah, teringat ya, kamu lulusan mana nih? Aku lulusan Unpad, Universitas Pajajaran. Oke. Ngambil jurusan? Aku jurusannya ilmu hukum. Ilmu hukum. Kenapa tertarik sama dunia hukum? Kalau ditanya jawaban jujur, karena hukum dipakai di kesemuanya ya. Jadi kayak mungkin kayaknya orang-orang
lulusan hukum bisa dipakai dimanapun. Jadi aku mikirnya, oh yang bisa gampang dipakai kerja aja kali ya, hukum aja kali ya, gitu sih sebenarnya. Berarti kamu ngambil peluang ke depannya. Betul, ngambil peluang terbesar sejak lulus SMA sudah berpikir seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya kalau ditanya dari hati kamu sendiri nih, kamu sebenarnya tertarik berkecimpung di bidang apa sih? Kalau ditanya kayak gitu, sejujurnya aku nggak tahu sih, karena mungkin mungkin sebenarnya dari kecil mindsetnya adalah kerja tuh sebenarnya buat survive, bukan buat kerja buat survive, bukan buat aku tuh maunya apa sih sebenarnya gitu sih. Ini cara berpikir yang cukup menarik mungkin buat aku ya. Kayak semua orang tuh pasti dari kecil punya cita-cita. Mungkin Ya, kayak aku tuh waktu kecil cita-cita jadi pemain bola. Tapi seiring berjalannya waktu berubah karena ya pada waktu aku kecil sepak bola itu masih kurang maju nih. betul. Tapi kalau kamu malah berpikir dari kecil ya kerja itu buat survive. Jadi kamu Ya, nggak pernah punya cita-cita sama sekali. so far nggak punya sih sebenarnya. Tapi hobi apa nih hobi? Hobi ya, apa ya? Sebenarnya banyak sih hal yang aku suka. Aku suka olahraga, Oke. terus main game juga suka. Game apa? Fortnite, aku suka main Fortnite. Fortnite itu Terus game apa ya? ada game online, aku bisa searching. Terus kayak kalau ditanya hobi, aku juga nggak tahu sih aku hobinya apa. Tapi baca buku hobi. Baca buku hobi. Oke, karena tadi waktu aku approach kakak ini, dia lagi baca buku. Jadi kayak menarik aja kayaknya approach orang yang kutu buku ya. Oke. Betul. Nah, saat ini kamu udah kerja di Jakarta berapa tahun? Karena aku hitungannya masih fresh graduate kali ya, aku kerja mungkin udah 10 bulan Oh, di baru tahun banget. ini. Iya, di per awal tahun ini aku baru mulai start kerja. Cuman di tahun kemarin aku udah start internship sih dari 2 tahun lalu. Jadi mungkin kalau emang udah karyawan yang bener karyawan Heeh, setelah lulus, heeh. itu baru di awal tahun ini. Oke, gimana rasanya menjajakin dunia kerja yang profesional? Ah, jadi aku kayak orang kan selalu bilang ya, Hmm, Jakarta tuh hanya buat untuk orang-orang yang kuat ya. Tapi ya, sebenarnya itu bener ya ternyata, karena oke, ternyata kerja sangat sulit dan sangat berat. oke. Jadi kayak dibilang berat sih ternyata ya, apalagi kayak sebagai anak kuliah kan berarti dulu fokusnya hanya belajar ya. Iya, Tapi benar. ternyata ketika lulus, ya sekarang fokusnya selain harus mungkin at least di pengalaman aku bukan harus belajar doang, tapi aku juga harus improve, terus harus bisa apa ya, membuat senang bos, Iya, membuat senang klien. Jadi sebenarnya kayak responsibility-nya banyak sih. Jadi mungkin itu yang mungkin di generasi atau di fresh graduate yang mungkin capek kali ya, atau kayak iya, shock gitu benar. ketika menemukan responsibility yang begitu banyak gitu sih. Jadi kayak kita harus benar-benar aware sama sekitar kan, Betul, sebenarnya. Nah, betul. kayak kamu bilang tadi, ada hal yang kayak capek. Nah, ada nggak sih hal paling yang nggak mengenakan yang pernah kamu rasakan selama berkarir di Jakarta saat itu? Kalau ngomongin paling gak enak berkarir di Jakarta sih, uh, gimana ya? Sebenarnya menurut aku, dan ini pengalaman aku, paling gak enak pengalaman kerja adalah kita nggak bisa ngatur kita tuh akan dapat apa di kantor. Jadi Oh, kayak kalian ngerjain apa, kalian berharap apa, itu kalian nggak ada yang tahu. Ada yang misalnya kalian kasih effort A, kalian kasih effort B, kalian berharap apa, tapi kalian ternyata nggak akan mendapatkan hal itu di dunia kerja, walaupun kayak misalnya kalian kasih effort yang sangat lebih atau gimana. Jadi sebenarnya kayak menurut aku itu yang pembelajaran pahit sekali yang baru aku terima adalah ketika kalian memberikan sesuatu di tempat kerja itu kalian belum tentu mendapatkan hal yang sama gitu sih. balik lagi ya, kayak dunia pekerjaan itu mungkin kita nggak bisa mengharapkan apa feedback dari perusahaan sesuai dengan apa yang kita kasih ya. Betul, ya. Berarti kamu sendiri memang mengalami hal itu langsung, Mengalami sih, mengalami sih, ya. mengalami langsung ya. Mengalami langsung sih, Sekarang ya. kerja di bidang apa? Law firm? Iya, aku bekerja di bidang hukum law firm. Berarti setiap hari pulang pergi Jakarta Bekasi. Betul, pulang Berangkat pergi jam Jakarta. berapa? Kebetulan kalau dari Bekasi sebenarnya kan transportasinya banyak ya. Iya. Aku sih berangkat dari jam 7 karena alhamdulillah kantor aku jam 9. Oke, itu Ya, alhamdulillah ya. alhamdulillah ya. Karena kalau misalnya jam 8, jam 7 tuh mungkin berangkatnya pada subuh langsung berangkat. Kalau aku ya masih bisa tidur lagi lah gitu. Oke. Nah, itu dia guys. Kalau di Jakarta, berangkat jam 7 pagi, pulangnya sampai rumah bisa jam 10 malam.
Jadi itulah memang drama-drama kerja di ibu kota ya. Betul, Oke. memang tua di jalan ya, Kak. Nah, benar. Untung kamu nggak tua-tua juga pemirsa. Nah, Anissa, apa sih hal positif yang bisa kamu bagi buat teman-teman yang lagi nonton tayangan ini? Kayak tentang insight positif buat mereka yang mungkin sekarang lagi ngalamin struggle dalam dunia pekerjaan, atau mungkin malah yang lagi nyari kerja di Jakarta. Hal-hal apa yang bisa kamu bagi buat ngebantu mereka? Em, Mungkin ini sih, mungkin teman-teman yang lagi ngerasain capek, struggle, berat, atau mungkin aku juga pernah ngalamin cari kerja, apalagi in this economy, again, cari kerja itu susah banget, tapi percaya kalau misalnya itu semua bagian dari perjalanan yang udah dibuat sama Tuhan. Percaya kalau misalnya ini semua tuh sebenarnya akan ngebuat kalian lebih baik. Jadi tetap percaya, jangan nyerah, dan percaya kalau misalnya kalian memang akan dapat sesuatu yang baik oleh Tuhan. Selain cakep, dia positif. Lu punya pacar nggak sih? Ini no. Kalau belum biar kita promosiin. Canda ya. Oke, Promosi ya. terakhir. Pernah nggak ketemu sama tim podcast street kayak Talk P2P di jalan-jalan? Enggak sih, belum pernah sih. Baru pertama kali. Iya. Gimana sih kesan-pesannya ketemu sama tim Talk P2P? Menurut aku ini positif banget karena bisa memotivasi teman-teman yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama atau lagi ngerasa capek atau ngerasa kayak aduh gue sendirian, gue capek banget nih kerja di ibu kota, tapi kayak pasti denger atau lihat postingannya pasti kayak oh ternyata nggak sendiri dan ini pasti bisa dilewatin. Jadi aku merasa ini konten yang positif dan menarik. Konten yang positif dan menarik ya. Apa harapan kamu buat Talk P2P ke depannya? Semoga bisa berbagi cerita yang lebih banyak lagi ke orang-orang banyak dan bisa bermanfaat dan bisa motivasi pekerja-pekerja yang berat di Jakarta ini bisa lebih bahagia dan enjoy ya. Amin. Oke, terakhir Anissa, konten ini bakal kita tayangin di platform sosial media kita, baik itu TikTok, YouTube, ataupun Instagram. Kamu nggak keberatan ya? Iya. Oke. Guys, sekian sesi interview dengan Kak Anissa. Banyak hal-hal bagus yang kita dapat dari dia, ya salah satunya menikmati setiap proses dalam hidup ini. Itu juga untuk kamu yang lagi nyari-nyari pekerjaan. Kak Anissa, sukses terus buat kamu ke depannya. Amin. Ya harapannya tetap jadi orang yang rendah hati, orang yang mau berbagi kisah-kisah, dan semoga kisah kamu bisa menginspirasi banyak teman-teman Talk P2P yang menonton channel ini ya. Thank you. Guys, sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Bye-bye.